Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anduzam Hareroyan dengan NIM 21241011101. Dan saya berasal dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2 dari kelas A. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah tugas, dan saya akan mempresentasikan di mana ada studi di kasus saya akan membuat sebuah algoritma dan pemrograman yang mana nanti ada titik-titik yang akan dihubungkan, namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan, di mana garis-garis tersebut tidak boleh saling berpotongan dan juga tidak boleh acyclic. Acyclic ini tidak boleh bersiklus itu atau looping. Jadi dari titik awal itu akan dihubungkan titik selanjutnya hingga ke titik akhir, di mana titik akhir itu tidak boleh kembali ke titik awal, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini studi kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi, membuat sebuah program yang dapat menghubungkan titik-titik yang telah dituliskan dalam sebuah file test case, dan file test case-nya itu ada di drive kelas algoritma, di mana ini ada test case 1, test case 1 ini, kemudian hingga test case 5 yang paling banyak isinya. Kemudian dari file test case 5 itu nantinya kita akan dimasukkan ke file Python sebagai inputan. Jadi nantinya itu file test case yang line pertama nanti jadi inputan yang pertama, kemudian line kedua ini jadi inputan kedua, dan selanjutnya. Seperti itu. Oke, bagaimana solusi pengerjaannya? Yang pertama itu menggunakan Tkinter dan Canva. Tkinter itu untuk menghasilkan garis-garis dan juga titik-titik yang nanti akan dibuat, dan Canva itu untuk sebagai wadahnya untuk menampilkan Windows gambar. Jadi nanti guna untuk menampilkan codingan-codingan atau program yang sudah dijalankan ke dalam sebuah grafis. Kemudian solusi yang kedua itu membuat variabel untuk menampung inputan-inputan. Jadi kita akan membuat dua variabel tampungan, di mana tampungan pertama ini guna untuk menampung inputan dari user yang pertama. Ya, jadi dari file txt nanti sebagai inputan yang pertama itu masuk ke tampungan awal, nanti tampungan awal itu akan dimasukkan lagi ke dalam tampungan dua. Ini tampungan dua nanti akan men-split isi dari file txt tadi. Nah, kemudian 2.3 ini kita akan menggunakan perulangan for in. Nah, gunanya untuk apa for in ini? Nanti dikombinasikan dengan range. Range ya dalam variabel apa, nanti misalnya variabel 3, nanti loopingnya akan berulang sebanyak 3 kali. Dan ini nanti kita gunakan untuk membuat banyaknya titik dari inputan yang ada, inputan dari file txt tadi. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan while. Nah, perulangan while ini nanti akan digunakan untuk menciptakan garis-garis, dan juga agar garis-garisnya itu tidak saling memotong, dan juga tidak akan saling berulang atau cyclic. Nah, untuk setelah kita mengetahui solusinya, kita menuju ke langkah pengerjaannya itu bagaimana. Kita awali dengan memanggil tkinter, yaitu dengan mengimport tkinter nanti akan sebagai variabel tk. Jadi import tkinter as tk, variabel tk. Nantinya tkinter ini akan dipanggil program selanjutnya untuk ditampilkan sebagai gambar atau titik dengan dikomunikasikan dengan fungsi Canva. Nah, untuk selanjutnya 3.2. Sebelum untuk masih awal ya. Sebelumnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana program Python ini bekerja. Jadi kita akan menggunakan CMD untuk menjalankan file Python ini, di mana nanti file Python ini kita mendapatkan inputan berasal dari test case ini, file txt. Jadi kita tidak menginputkan manual, tapi otomatis berasal dari file text ini. Jadi menggunakan CMD, tapi sebelumnya kita harus masuk ke folder-folder, hingga di sini saya masuk ke folder Python. Tapi nanti saya akan jelaskan bagaimana kita masuk ke folder-folder. Nah, untuk menjalankan program Python-nya, kita akan memasukkan kode Python. Selanjutnya nama filenya test.py.
terus kurang ini dari berarti ini maksud untuk file tesnya ini masuk ke dalam file Python-nya seperti ini. Ini tadi saya nyoba. Kemudian file test case-nya itu tulisannya tes seperti ini, disamakan case 1 sampai 5 .txt. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan hasil dari codingan Python yang mana inputannya berasal dari teks. Jadi di sini akan menampilkan 10 titik sesuai test case-nya. Di sini ada awalannya itu 10, nanti masuk ke inputan yang mana nanti jadi sebuah perulangan 10 kali untuk menampilkan titik sebanyak 10. Dan juga garisnya nanti akan dihubungkan satu persatu, di mana nanti tidak boleh saling memotong dan tidak boleh berupa siklus yang nanti sampai titik 10 ini dari 8 tidak boleh kembali lagi ke 8 seperti itu. Nah, itu adalah demonstrasi dari saya. Oh ya, saya coba ke file test case 2. Untuk lebih cepat nanti kita tinggal tekan tanda panah ke atas. Nah, ini untuk tes kedua. Untuk tes ketiga dan sampai kelima akan saya demonstrasikan nanti di akhir-akhir agar lebih enak saya jelaskan dulu bagaimana cara kerja program yang saya buat ini menuju ke laporan. Jadi yang pertama itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan mengimport tag iter sebagai variabel TK. Nah, selanjutnya kita buat variabel dengan variabel awal-awal untuk menampung hasil inputan. Nah, variabel yang saya buat ini stats, variabel namanya stats. Kemudian di sini kita buat dalam kurung kotak. Ya tidak usah diisi atau kosongan. Nanti ini diisi inputan dari file txt. Nanti diisi dari line 2 ini sampai terakhir. Itu nanti dimasukkan ke dalam variabel stats. Nah, inputannya untuk apa? Inputannya ini kan berasal dari line pertama itu. Line pertama di sini ada 25. Nah, 25 ini nanti masuk ke inputan awal, masuk ke variabel berapa titik. Nanti masuk ke variabel titik ini. Kemudian nanti akan melakukan perulangan for i. Jadi variabel i di dalam range jarak yang ada di titik. Berapa titik ini? Berapa titiknya itu tadi berapa? 25 kan? Berarti nanti akan melakukan perulangan 25 kali. Nah, kita nanti akan menjalankan perintah-perintah yang ada di bawahnya ini. Ada dua perintah di mana variabel baris itu sama dengan input. Nanti kita berarti file Python akan menjalankan program meminta inputan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada variabel stats ini akan menggunakan metode append. Jadi variabel baris ini akan dimasukkan ke dalam variabel stats. Nanti akan ditampung ke dalam variabel ini test. Sudah berapa? Oke, selanjutnya kita akan membuat variabel stats kedua untuk menampung hasil dari split dari yang kita ambil dari stats pertama. Jadi kita membuat variabel tampungan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat perulangan for in. Jadi for variabel i di dalam stats yang awal tadi. Jadi setiap isi yang ada di stats ini nanti akan di split. Jadi i yang ada di variabel stats. Nah, di stats kedua variabel stats kedua ini akan menggunakan metode append, di mana i yang mana tadi i itu ada di dalam stats itu akan digunakan metode split, jadi akan dipisah seperti itu. Nah, nanti akan digabung ke dalam stats kedua, masuk ke dalam variabel stats kedua. Untuk selanjutnya di sini ada variabel koordinat. Saya membuat variabel koordinat ini untuk menampilkan untuk di sini ada variabel kedua. Di sini 0 sampai selesai gitu. Jadi nanti akan dipanggil nanti di program bawahnya di mana stats kedua ini dari list yang ada di stats kedua ini kan dari 0, berarti
dari yang awalan hingga ke akhir. Jadi ini dikosongin biar nanti sampai ke data paling akhir seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membuat program Tkinter dan dikombinasikan dengan Canva untuk menghasilkan window yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil codingan kita, yang mana akan menampilkan garis-garis, titik-titik seperti itu. Jadi di sini awalan saya menggunakan print di sini. Tugas pertemuan 9 terus /n ini untuk enter jumlah titik adalah sini memanggil variabel berapa titik. Jadi digunakan bracket agar tidak tercampur dengan string yang ada di print ini. Kemudian di bawahnya ini ada saya memanggil variabel window di mana di dalamnya itu ada variabel tk menggunakan metode tk. Di sini guna untuk memanggil Tkinter yang tadi itu. Kemudian di Windows ini menggunakan metode title di sini untuk menampilkan title judul dari halaman window nanti yang akan dimunculkan. Kemudian di sini ada variabel Canva. Nah, variabel Canva ini guna untuk mengubah setting dari bidang Windows-nya nanti, di mana dengan lebarnya itu 1000, lebarnya 1000 dan tingginya 700. Di sini menggunakan background hitam. Kemudian ini Canva Pack, jadi kita membuat paket gitu yang sudah kita buat sebelumnya, ini program-program menjadi satu paket kan di dalam variabel Canva, nanti akan dipanggil dengan main loop. Kemudian selanjutnya kita menampilkan titik-titik. Kita akan menggunakan for in lagi, perulangan for in, di mana range jarak sesuai dengan variabel titik. Variabel titiknya tadi berapa? Sesuai inputnya kan masuk ke line 1 dari file txt tadi, yaitu 25. Ini. Jadi nanti akan melakukan perulangan 25 kali di dalam sini. Di mana nanti aku menjalankan perintah di bawahnya ini, yaitu memanggil menggunakan, saya membuat variabel koordinat i. Juga di sini ada koordinat, saya membuat koordinat y dan x, di mana dikonversikan dengan integer yang mana di dalamnya ada variabel 0 dengan indeks 0. Jadi di variabel indeksnya 0 dan variabel indeksnya 1. Jadi untuk yang x itu variabel indeksnya 0 dan y itu variabel indeksnya 1. Di sini create oval. Jadi untuk menampilkan oval titik-titik yang tadi itu, sajian kembali. Nah, untuk menampilkan titik-titik ini, sedangkan bawahnya itu create text untuk menampilkan angka-angka yang tadi itu. Nah, di sini ada angka 24, 22, 16, 2. Itu dengan memanggil fungsi variabel Canva menggunakan metode create text, di mana di sini koordinatnya sesuai x, y, ini text, kemudian dikonversikan menjadi string. Di sini fill saya menggunakan fill white. Di sini ovalnya saya menggunakan fill cyan, warna cyan. Nah, untuk ukurannya di sini ada 20 pixel. Nah, di bawahnya ini saya menggunakan fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini sebenarnya sama dengan fungsi def, namun lambda itu sendiri anonymous, jadi tidak ada namanya. Kalau def kan ada namanya, seperti misal def panjang, def apapun dah. Namun untuk lambda itu tidak ada namanya, jadi key sama dengan lambda. Kemudian ini ada variabel e. Nah, setelah variabel itu mau apa kita? Seperti itu. Di sini saya mau variabel e itu di mana indeks 1 akan dikonversikan menjadi integer. Nah, indeks 1 ini bermaksud kita menggunakan patokan y. Jadi di sini nanti intinya saya akan mengurutkan dari titik atas, kemudian ditarik garis ke titik selanjutnya yang ada di bawahnya hingga paling bawah. Seperti itu. Jadi tarik garisnya mulai dari yang paling atas hingga paling bawah untuk tarik garisnya. Kemudian selanjutnya di sini 3.6 kita akan membuat perulangan lagi menggunakan perulangan while, di mana kita membuat variabel indeks 0 sebagai acuannya. Acuan indeksnya, di mana indeks jika indeks kurang dari integer variabel berapa titik kurangi 0, ini nanti dikonversikan menjadi integer. Jika ini
mengalami kondisi true, maka akan menjalankan di bawahnya. Nah, di sini ada indeks sama dengan +1. Ini akan menambah indeks yang ada di variabel awal ini yang sama dengan 0. Nah, gunanya untuk apa? Biar perulangan ini ada batasnya, ada akhirnya. Jadi indeks ini nanti akan terus bertambah hingga tidak kurang dari sama dengan ini. Berapa titik? Variabel berapa titik dikurangi 1. Nah, biar nanti loopingnya itu berhenti, tidak terus berjalan. Dimana nih saya membuat variabel not now dot dan next dot. Now dot ini gunanya untuk jadi nanti tuh garis dari now dot itu akan ditarik garis ke next dot, dan next dot ini nanti jadi melakukan perulangan lagi, di mana next dot ini jadi nanti jadi now dot, kemudian tarik garis ke next dot di titik lainnya, dan akan melakukan perulangan lagi di mana yang tadinya next dot nanti jadi now dot, dan seterusnya. Jadi gambarannya ada titik, oh pakai gambaran tadi. Mana ada? Nah, jadi gambarannya untuk yang now dot dan next dot. Jadi dari sini misalnya, kan kita dari atas, di sini tuh programnya tuh berjalan dari atas. Saya membuat program jadi berjalan dari atas ke bawah. Jadi ini dot yang pertama, ini dot yang kedua. Jadi ini menjadi now dot, ini jadi next dot. Jadi akan ditarik garis. Nah, nanti akan perulangan lagi, balik lagi dari awal. Ini nanti jadi now dot, dan ini nanti jadi next dot. Maka kan nanti ditarik garis. Nah, ditarik garis ini gimana tuh gambarnya? Kita akan memanggil fungsi ini variabel canva (CNV) dengan metode createLine, memanggil fungsi createLine untuk menampilkan garis. Di sini ada beberapa settingan. Di sini untuk ini untuk koordinat x, ini koordinat y pertama, jadi x1, y1, ini x2, ini y2, seperti itu. Dimana x1 ini menggunakan now dot dengan indeks 0, kemudian di sini y-nya itu now dot dengan indeks 2, dan ini juga untuk yang kedua itu next dot indeksnya 0 dan next dot indeksnya 1, seperti itu. Jadi yang untuk x1, y1 nya itu now dot, yang y2 dan x2 nya itu next dot. Di sini saya menggunakan fill warnanya yellow. Oke, selanjutnya buka file CMD untuk menjalankan Python-nya. Jadi seperti yang saya seperti sebelumnya ini, namun ini kan langsung ke foldernya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana masuk ke folder-folder. Pertama, kalau pencet window plus R. Kemudian di sini ketik cmd dan oke. Nah, di sini kan masih di folder C. Tinggal tulis saja D.2 masuk ke folder D, local disk D. Nah, kalau saya ini kan foldernya tuh ada di dalam ini D, undo file clear, app IT, project apapun, dan Python. Tinggal dimasukkan aja undo file for kuliah. Tidak perlu huruf kapital, tidak masalah. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan cd di depan. Nah, akan masuk ke folder 1. Kemudian cd app IT, kemudian cd project apapun, cd lagi masuk ke Python. Nah, di dalam Python ini juga ada file-file Python-nya yang ini tadi yang ada 2 file Python dan juga ada test case. Nah, baru kita jalankan nih. Cara jalankannya sudah saya praktekkan tadi di awal-awal Python. Kemudian nama filenya test.py. Kemudian agar input menjadi sebuah inputan dari teks ini, kita akan memanggil test case 1 hingga 5.txt. Nah, akan menampilkan ini bidang kan filenya. Nah, ini kan yang test case nomor 2. Sekarang saya coba untuk test case nomor 3.
Oke, ini test case nomor 3, tinggal saya jalankan lagi. Nah, titik-titiknya lebih banyak. Di sini titiknya tuh ada 50. Maka otomatis titiknya tuh ada 50 dan tarik garisnya tuh sesuai titik-titiknya akan dihubungkan seperti itu. Dan selanjutnya saya akan coba test case 5, test case 4. Apakah berhasil? Kita coba lebih dahulu. Kita jalankan lagi menggunakan CMD. Oke, ternyata berhasil. Mungkin sedikit mepet-mepet ya karena titiknya itu sangat mepet-mepet. Saking banyaknya, apalagi test case kelima. Kita Ctrl C, kita masukkan lagi di test case di file test case 1 sampai 5. Kita jalankan lagi. Nah, titik-titiknya dan garis-garisnya lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, sehingga program ini sukses dan berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan tutur kata atau beberapa penjelasan yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ando Zamhari Royan dengan NIM 2124010 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.